Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengukuran risiko. Untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai pengukuran risiko dan teknik-teknik apa saja yang dapat digunakan dalam pengukuran risiko ini, maka beberapa subbab yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian pengukuran risiko, yang kedua dimensi pengukuran risiko, yang ketiga manfaat pengukuran risiko, dan yang keempat teknik pengukuran risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko, maka tindakan selanjutnya adalah mengukur risiko. Dengan mengukur risiko, ini kita bisa mengetahui seberapa besar risiko itu terjadi. Hal ini penting karena sebelum kita menentukan sikap untuk mengendalikan risiko, terlebih dahulu kita harus mengetahui kadar dari risiko tersebut. Dengan melakukan pengukuran risiko, kita bisa melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Kemudian kita bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus kita juga bisa memprioritasi risiko mana yang paling relevan untuk segera diselesaikan. Jadi, jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen juga tidak bisa untuk mengelola risiko tersebut dengan baik. Pengukuran risiko. Definisi dari pengukuran risiko yaitu usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Kemudian kita bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus juga bisa melakukan prioritisasi risiko mana yang paling relevan yang dapat mengancam perusahaan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah mengidentifikasi risiko, di mana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan membantu, dan untuk menetapkan kombinasi peralatan atau strategi manajemen risiko yang cocok untuk menangani risiko tersebut. Ada dua dimensi yang akan dilakukan pengukuran. Yang pertama, dimensi frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Besarnya kemungkinan kejadian artinya seberapa besar kemungkinan suatu peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya itu menimbulkan loss ataupun kerugian, atau penyebab langsung yang menyebabkan kerugian yang dapat menimbulkan risiko yang dapat terjadi dalam suatu periode. Kemudian dimensi yang kedua yaitu keparahan dari kerugian. Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko tersebut benar-benar terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan. Nah, ini terutama adalah kondisi dari keuangannya atau finansialnya. Dimensi pengukuran risiko. Nah, paling sedikit ada tiap dimensi yang ingin kita ketahui, yaitu yang pertama
rata-rata nilainya dalam periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai suatu periode anggaran ke periode anggaran sebelumnya dan juga berikutnya. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu, yaitu seandainya kerugian itu ditanggung sendiri, harus dimasukkan dalam analisis sehingga tidak hanya dalam nilai rupiahnya saja. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran, yaitu antara lain yang pertama, pandangan orang pada umumnya. Jadi orang pada umumnya itu memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial ini lebih penting daripada frekuensinya. Yang kedua, manajer resiko harus cermat dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial. Seorang manajer risiko ini harus benar-benar cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Yang ketiga, pengukuran kerugian manajemen harus memperhatikan beberapa hal. Ya, dalam pengukuran kerugian, seorang manajer risiko ini juga harus memperhatikan beberapa hal, antara lain personilnya atau orang, kemudian harta kekayaan, dan juga liability yang bisa saja itu tidak terkena peril secara langsung. Yang keempat adalah akibat akhir dari peril. Jadi kadang-kadang akibat akhir dari peril ini terhadap kondisi finansial perusahaan ini lebih parah daripada yang diperhitungkan. Jadi antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Dan yang kelima, perlu memperhatikan jangka waktu suatu kerugian. Jadi dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian itu penting juga diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian. Jadi di samping nilai dari nominalnya, misalnya rupiah. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat keparahan dari kerugian yang ditimbulkan. Dalam menentukan keparahan kerugian, seorang manajer harus berhati-hati untuk memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu. Jadi seperti dampak akhir terhadap keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Jadi seringkali kerugian yang kurang penting ini jelas terlihat, tetapi jenis kerugian yang lebih penting ini kadang susah untuk mengidentifikasinya. Misalnya mengenal dan mengukur kerugian langsung dan kerugian tidak langsung, serta kerugian harta benda yang mempengaruhi net income atau pendapatan bersih. Kerugian langsung yang potensial dari harta ini dapat dikenali lebih dulu, tapi kerugian yang tidak langsung dan kerugian terhadap net income seperti terganggunya kelancaran operasi bisnis sementara mengadakan perbaikan harta atau mesin yang rusak. Ini diakibatkan oleh peristiwa yang sama, biasanya ini terlupakan sampai kerugian itu menjelma benar-benar menjadi suatu kerugian. Nah, peristiwa itu mungkin juga menyebabkan timbulnya kerugian tanggung gugat atau liability loss dan juga kerugian personil atau pegawai. Berikutnya adalah manfaat dari pengukuran risiko. Yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Dan yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau yang paling baik dalam penggunaan sarana
penanggulangan resiko atau penyelesaian suatu resiko. Berikutnya adalah jenis pengukuran resiko. Yang pertama, pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran frekuensi kerugian adalah suatu pengukuran untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril atau kerugian ini dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril ataupun kerugian selama suatu jangka waktu tertentu. Nah, umumnya ini bisa dalam 1 tahun. Ada beberapa kategori frekuensi kerugian. Yang pertama itu kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi atau almost nil. Ini yaitu kemungkinan terjadinya sangat kecil sekali atau probabilitas terjadinya mendekati 0. Kemudian yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil atau slight, yaitu resiko-resiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya terjadinya pun kecil. Yang ketiga, kerugian yang mungkin atau moderate, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat. Yang keempat, kerugian yang mungkin sekali terjadi atau definite, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Yang kedua, kerugian kegawatan kerugian, pengukuran kegawatan kerugian. Pengukuran kegawatan kerugian adalah suatu pengukuran untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansial dari suatu perusahaan. Dalam mengukur kegawatan kerugian ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu kemungkinan kerugian maksimum dari suatu peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Yang kedua, yaitu probabilitas kerugian maksimum dari suatu peril, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang besarnya lebih rendah dan kemungkinan kerugian maksimum. Yang ketiga, keseluruhan kerugian maksimum setiap tahunnya yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama periode. 1 periode, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, berdasarkan dimensi kegawatan ada 4 kategori. Yaitu yang pertama, kemungkinan kerugiannya wajar atau normal loss expectation, yaitu kerugian yang dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau oleh umum, misalnya perusahaan asuransi. Yang kedua, probabilitas kerugian maksimum atau probability maximum loss, yaitu kerugian yang dapat terjadi bila ada alat pengaman terhadap peril yang tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, kerugian maksimum yang dapat diduga atau maksimum foreseeable loss, yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diatasi secara individual. Yang keempat, kemungkinan kerugian maksimum atau maksimum possible loss, yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diamankan baik secara individual maupun secara umum, misalnya oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah teknik pengukuran risiko. Pengertian teknik pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini merupakan tahapan lanjutan setelah mengidentifikasi risiko untuk mengetahui besar dan kecilnya risiko yang kemungkinan akan terjadi.
Pengukuran resiko ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian perusahaan bisa melihat dampak dari resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan priorisasi resiko mana yang paling relevan untuk segera diselesaikan, atau mungkin resiko mana yang bisa ditunda penyelesaiannya. Berikut adalah macam-macam metode dalam teknik pengukuran resiko. Yang pertama, distribusi probabilitas. Yang kedua, nosional resiko. Yang ketiga, sensitivitas resiko. Dan yang keempat, volatilitas resiko. Kelima, pendekatan dengan VAR. Yang keenam, metrik frekuensi dan signifikansi resiko. Dan yang ketujuh adalah analisis skenario. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini menunjukkan probabilitas kejadian bagi masing-masing outcome yang mungkin. Karena outcome itu merupakan mutually eksklusif, maka semua probabilitas jika dijumlahkan, maka jumlahnya sama dengan 1. Pengertian probabilitas. Probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Probabilitas ini dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin. Dan 1 itu menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Jadi konsep probabilitas yaitu dengan konsep sample space, lingkup kejadian dan event, suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 3 aksioma yang mendasari definisi dari probabilitas. Aksioma pertama, bahwa probabilitas adalah suatu nilai atau angka yang terletak antara 0 dan 1 yang diberikan pada masing-masing event. Yang kedua, jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dan event-event yang saling pilah yaitu sama dengan 1. Aksioma ketiga, probabilitas suatu event yang terdiri dari kelompok event yang saling pilah dalam suatu set adalah hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas event tersebut. Sample space yaitu suatu set dari kejadian tertentu yang diamati diberikan notasi S. Kemudian event merupakan segmen atau bagian dari sample space yang diberikan notasi E. Rumusnya bila tanpa bobot, PE sama dengan E dibagi S, atau probabilitas terjadinya event sama dengan yaitu subset atau event dibagi dengan sample space atau set. Bila dengan bobot, maka PE probabilitas terjadinya event itu bobot dari masing-masing event dibagi dengan bobot dari sample space atau setnya. Nosional risiko. Nosional risiko ini diukur berdasarkan nilai exposure-nya. Contohnya, pengukuran risiko kredit bisa dengan metode nosional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain, misalnya sebesar 2 miliar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nosional yaitu sebesar 2 miliar. Kemudian sensitivitas risiko. Sensitivitas risiko ini diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure terhadap perubahan faktor penentu. Contoh paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian atau return aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Nah, ukuran ini lebih dikenal dengan beta pasar. Contoh lain adalah degree of operating leverage atau DOL yang mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan.
Nah, DOL ini digunakan sebagai ukuran dari resiko bisnis. Selanjutnya adalah volatilitas resiko. Volatilitas resiko ini diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure tersebut berfluktuasi. Ukuran yang umum digunakan adalah standar deviasi. Jadi, semakin besar standar deviasi suatu exposure, maka semakin berfluktuasi nilai exposure tersebut. Yang berarti semakin beresiko exposure atau aset tersebut. Pendekatan dengan value at risk atau VAR. Pendekatan value at risk resiko ini diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan atau level of confidence tertentu. Untuk mengukur resiko dengan pendekatan VAR ini diperlukan data standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Berikut diberikan contohnya. Ketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai 1 juta adalah 2,4%. Pada tingkat keyakinan 95%, skor Z-nya adalah 1,645. Maka besarnya resiko dalam nilai Z adalah 0,024 dikalikan 1,645 sama dengan 0,040. Nah, jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya, maka menjadi 0,040 dikalikan 1 juta. Jadi kerugian maksimumnya yaitu 40.000. Selanjutnya yaitu matrik frekuensi dan signifikansi resiko. Teknik pengukurannya cukup sederhana, yaitu tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit, adalah mengelompokkan resiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu frekuensi dan juga signifikansinya. Terdapat 2 hal dalam proses tersebut, yaitu yang pertama mengembangkan standar resiko, dan yang kedua, menerapkan standar risiko tersebut untuk risiko yang telah berhasil diidentifikasi. Selanjutnya yaitu analisis skenario. Kemampuan manajer ataupun perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa besarnya kerugian yang diperoleh. Nah, berikut adalah contoh tipe risiko dan teknik pengukurannya. Tipe resiko pasar yaitu harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Ini teknik pengukurannya bisa menggunakan value at risk dan juga stress testing. Selanjutnya resiko kredit yaitu counterparty yang tidak bisa membayar kewajibannya atau gagal bayar ya ke perusahaan. Ini pengukurannya bisa menggunakan kredit rating dan juga kredit metrik. Yang ketiga yaitu resiko perubahan tingkat bunga, yaitu tingkat bunganya berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Ini pengukurannya bisa menggunakan metode pengukuran jangka waktu dan juga menggunakan durasi. Selanjutnya yaitu resiko operasional, yaitu kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, misalnya sistem yang gagal atau misalnya ada serangan teroris. Nah, teknik pengukurannya bisa menggunakan matrik frekuensi dan signifikansi kerugian dan juga VAR dan operasional. Kemudian resiko kematian. Ini manusia mengalami kematian dini ya, lebih cepat dari usia dan kematian wajar. Pengukurannya menggunakan probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Kemudian resiko kesehatan, ini manusia terkena penyakit tertentu. Pengukurannya menggunakan probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan tabel morbiditas. Selanjutnya resiko teknologi, yaitu perubahan teknologi ini mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Alat pengukurannya bisa menggunakan analisis skenario.
Berikut contoh kasus. Morse, sebuah perusahaan IT asal Inggris, telah melakukan survei pada 1.460 karyawan perusahaan tersebut. Nah, ternyata lebih dari setengahnya, yaitu 57%, di antara mereka menggunakan waktu kerja selama 40 menit per minggu, atau kira-kira 1 minggu dalam setahun hanya untuk mengakses situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Kegiatan mengakses situs jejaring sosial ini dapat merugikan sejumlah pengusaha, terutama bagi perusahaan yang karyawannya berinteraksi di sana selama jam kerja, dan ini tentunya menurunkan produktivitas. Nah, bila dikalkulasikan, ini diperkirakan bahwa pebisnis di seluruh Inggris ini mengalami kerugian total sekitar 1,3 miliar pound sterling atau 21 triliun rupiah per tahun akibat waktu yang disalahgunakan oleh karyawannya. Contoh kasus tersebut memberikan suatu gambaran mengenai kerugian yang diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian dalam mengelola penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang sebelumnya diharapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan justru membawa dampak yang merugikan karena kurangnya pemahaman mengenai dimensi resiko teknologi informasi. Nah, kemudian pemahaman itu juga seharusnya diikuti dengan pengetahuan tentang cara terbaik dalam mengatasinya. Tidak hanya dengan melakukan pengukuran terhadap resiko, tapi dengan mendefinisikan penanggulangan apabila resiko-resiko tersebut terjadi, dan tentu saja mengimplementasikan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran risiko teknologi informasi. Ya, baik. Demikian materi mengenai pengukuran risiko. Semoga materi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua, dan juga menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar bisa terus memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.